Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, faya ibadallah, ikhwatil ahibba rahimakumullah, usikum jami'a wa nafsi bi taqwallah wa bi ta'ati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Fa nas'alullah subhanahu wa ta'ala fi hadzal 'amil jadid ala Allah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana jami'an minal muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Siyadatul habaib asy-syurafa wa sa'adatul ulama al-fudala wa jami'il hadirin ahibba'il a'izza rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini dengan sebab Majelis Nurul Mustafa yang sama kita cintai ini, yang dulu dibangun, diasuh, dibesarkan oleh Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf dan saudara-saudaranya. Ada Habib Abdullah, ada Habib Qasim, dan ada almarhum Habib Mustafa. Jadi luar biasa perjuangan daripada Nurul Mustafa ini, luar biasa. Maka itu menjadi kewajiban bagi kita semua untuk terus mendukung, memakmurkan majelis ini, sekaligus juga sebagai rasa terima kasih kita kepada guru kita yang telah meninggalkan kita, untuk kita tetap menjaga majelis yang ditinggalkannya. Setuju? Setuju. Nah, karena itu di awal ini yuk terlebih dahulu kita baca surat Al-Fatihah. Yang kita niatkan pertama untuk sahibul haul, yaitu ibunda tercinta Ummuna Syarifah Al-Walidah Khadijah Fatmah binti Hasan Al-Attas, yaitu ibunda daripada Habib Hasan, ibunda daripada Habib Abdullah dan Habib Qasim. Sekaligus juga ini merupakan peringatan 100 hari dari wafatnya guru kita yang tercinta, guru kita yang sangat kita hormati, Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf. Kita baca surat Al-Fatihah. La'anallahu subhanahu wa ta'ala an yataghashshahuma birrahmati wal maghfirah wa an yaghfira lahuma maghfiratan jami'ah wa yarhamahuma rahmatan wasi'ah wa an yaj'al qabrahuma rawdatan min riyadil jannah wa an yudkhilahuma jannatullahi jannatan na'im bihaqqi sayyidil mursalin bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan digabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak lupa sekali lagi kita baca suratul Fatihah. Kali ini saudara, bibarakatil Fatihah kita mohon kepada Allah agar segenap panitia penyelenggara, khususnya dari Majelis Nurul Mustafa, dan terlebih istimewa untuk kedua guru kita yang ada di hadapan kita, Habib Abdullah bin Ja'far As-Segaf dan Habib Qasim bin Ja'far As-Segaf, agar Allah selalu melindungi keduanya. Allah jaga, Allah panjangkan umur dalam taat dan ibadah, dalam sehat walafiat, dan selalu diberikan kemenangan dalam setiap langkah perjuangan dakwahnya. Nah, juga kita bibarakatil Fatihah kita mohon kepada Allah untuk segenap panitia penyelenggara, khususnya untuk Haji Heri yang hari ini saudara luar biasa beliau perjuangannya bersama Majelis Nurul Mustafa, dan beliau termasuk tokoh inti bagaimana ini bisa dilaksanakan, yaitu di pasar Tanah Abang yang luar biasa ini saudara.
Nah, beliau sekaligus mengkhitankan, yaitu putra dan keponakannya. Kita doakan semoga Haji Heri, begitu juga kedua daripada putra dan keponakannya yang dikhitankan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi, dijaga, dimudahkan segala urusannya, dan diberikan kebahagiaan dari dunia hingga akhirat. Dan semoga kedua putra yang dikhitankan saat ini dijadikan oleh Allah sebagai anak-anak yang salihin. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk kita semua, agar tidak kita pulang dari tempat ini kecuali dosa kita diampuni, kesalahan kita dimaafkan oleh Allah, dan semoga di tahun baru 1446 Hijriah ini Allah berikan kepada kita lembaran baru untuk menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang shadiqin, menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam bisirril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Baiklah ya ikhwan, alhamdulillah, sebagaimana sama kita ketahui, kita baru saja meninggalkan tahun Hijriah 1445 dan kita masuk ke tahun baru 1446. Kalau kita bicara tentang kalender Islam, berarti kita bicara tentang kalender Hijriah. Kalau kita bicara tentang kalender Hijriah, berarti kita diingatkan dengan hijrahnya Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Saudara, ada apa beliau hijrah dan kenapa beliau harus hijrah? Untuk menjawab ini, yuk sama-sama kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat 30. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhriju wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Shadaqallahul azim. Luar biasa ibadallah. Ayat ini singkat, padat, ringkas, jelas, menginformasikan kepada kita saudara tentang apa dan kenapa Nabi harus hijrah dari kota Mekkah ke kota Madinah. Allah nyatakan dalam ayat ini kepada Nabi, wa idh yamkuru bika, tatkala mereka, wa idh yamkuru bika alladzina kafaru, tatkala mereka orang-orang kafir, hei Nabi, hei Rasul, berbuat makar kepadamu. Mereka berbuat makar, mereka berbuat tipu daya, mereka berbuat tipu muslihat terhadapmu. Untuk apa? Liyuthbituka, untuk membungkammu. Liyuthbituk, saudara, terkadang diartikan untuk memenjarakanmu atau membuat engkau tidak bisa leluasa lagi untuk bergerak ke sana kemari. Kalau bahasa sekarang biasa kita sebut dengan pembungkaman, saudara. Jadi mereka berbuat makar wahai Muhammad untuk membungkammu, au yaqtuluk, atau untuk membunuhmu, au yukhrijuk, atau untuk mengusirmu dari kota Mekkah. Jadi Allah udah kasih kabar tuh kepada kita semua nih, cerita tentang hijrah ini ya ikhwan. Bahkan bukan hanya hijrah saja, Allah ceritakan kepada kita suka duka Nabi dalam perjuangan, saudara. Jadi di sini Allah menyatakan, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru, tatkala mereka itu berbuat makar kepada engkau wahai Nabi untuk membungkammu atau membunuhmu atau mengusirmu. Wa yamkuruna wa yamkurullah, mereka berbuat makar terhadapmu dan Allah yang membalas makar mereka. Wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baiknya pembalas makar. Ayat ini singkat, tapi di dalamnya saudara ada informasi sejarah yang luar biasa. Apa yang luar biasa Allah informasikan kepada kita?
bagaimana orang-orang kafir berbuat makar kepada Nabi, saudara. Untuk apa? Satu, untuk membungkam dakwah Nabi. Kita buka sejarah bagaimana cara orang-orang kafir itu membungkam dakwah Nabi, saudara. Antara lain, saudara, Nabi dicaci maki oleh mereka, saudara. Dicaci maki, dihina, saudara. Supaya apa? Supaya Nabi down, supaya Nabi kapok, jerah dakwah lagi, saudara. Tapi kita punya Nabi alaihi salatu wassalam, makin dihina, makin dicaci, makin dicerca, tetap makin semangat berdakwah di jalan Allah. Takbir, sallu ala nabi. Itu kita punya Nabi begitu. Dicaci maki bukan berhenti dakwah, dihina bukan mundur dakwah, enggak. Dicaci maki, dihina, maju terus, saudara. Itu contoh yang diberikan oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya apa? Begitu dicaci nggak mempan, saudara. Mereka fitnah kita punya Nabi. Difitnah, saudara. Katanya Nabi tukang sihir, saudara. Nabi pemecah belah suku bangsa Arab, saudara. Dan seterusnya dan seterusnya. Tujuannya sama, supaya Nabi kapok berjuang, supaya Nabi nggak mau berdakwah. Tujuannya membungkam dakwah Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu apa yang terjadi, saudara? Nabi difitnah dengan aneka ragam fitnah. Apa Nabi mundur? Apa Nabi jerah? Apa Nabi kapok? Tidak. Nabi dicerca dengan aneka ragam cercaan, bahkan sampai difitnah dengan fitnah-fitnah keji. Tetap Nabi maju berjuang menyampaikan dakwah. Alhamdulillah. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Lalu apalagi yang dilakukan oleh orang-orang kafir, saudara? Begitu gagal dihina, gagal difitnah, saudara. Kali ini, saudara, mereka ganggu pengikut Nabi. Oh, Muhammad nggak bisa dicaci. Oh, Muhammad nggak bisa difitnah. Oh, kalau begitu pengikutnya yang diganggu. Pengikutnya diganggu, saudara. Bagaimana kita lihat Bilal yang disiksa, bagaimana sahabat Nabi yang dibuat buta matanya, yang ditriska kepalanya, saudara. Bagaimana yang dibunuh, saudara, hanya karena mereka mengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat sampai begitu kejinya, sampai begitu jahatnya, saudara. Mereka pikir, saudara, dengan mereka menindas umat Islam, menindas pengikut Nabi, agar orang Mekah nggak ada yang berani masuk Islam, saudara. Luar biasa. Nabinya nggak mempan, pengikutnya, saudara. Nabi diteror nggak mempan, ya pengikutnya diteror. Coba kita lihat, saudara. Nah, ini yang terjadi. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi? Apakah dengan teror terhadap dirinya, teror terhadap pengikutnya, membuat Nabi itu berhenti berdakwah? Tidak. Bahkan yang menariknya, saudara, masyarakat Mekah bukan makin takut, makin Nabi dicaci, makin Nabi dihina, makin Nabi diteror, bahkan pengikutnya diganggu, makin banyak yang masuk Islam, saudara. Takbir, sallu ala nabi. Jadi saya mau tanya, dahsyat tidak dakwah Nabi? Indah tidak dakwah Nabi? Takbir. Oh, kalau kita mau ceritakan panjang perjuangan Nabi, tujuannya apa sih semua tadi itu? Dicaci, difitnah, diteror, pengikut diganggu. Tujuannya untuk membungkam dakwah Nabi. Itu aja, saudara. Nah, setelah berbagai macam upaya mereka gagal, saudara, mereka kirim utusan ke Nabi. Apa mereka bilang? Ya Muhammad, apa sih kau punya mau dengan dakwahmu ini? Apa sih kau punya mau? Kamu jadi raja? Kami nobatkan engkau menjadi raja Arab. Kau mau harta? Kami bangsa Quraisy akan kumpulkan harta kami dan separohnya untuk kau, ya Muhammad. Kau mau perempuan cantik? Kami akan pilihkan perempuan tercantik di tengah bangsa Arab. Yang penting stop kau punya dakwah. Luar biasa. Nabi ditawari apa itu? Tahta, harta, dan wanita, saudara. Ditawarin apa? Goyang? Enggak, saudara.
Nabi sudah ditawarkan kalau Nabi mau jabatan, Nabi tinggal anggukkan kepala, diangkat jadi Raja Arab. Kalau Nabi mau harta, tinggal angguk kepala. Saudara, bangsa Arab siap kumpulkan harta sebanyak-banyaknya buat Nabi, sehingga Nabi menjadi orang yang paling kaya di tengah bangsa Arab. Bahkan kalau Nabi mau wanita yang paling cantik di tengah masa Arab, bangsa Arab, saudara, mereka siap berikan kepada Nabi. Syarat stop dakwahnya. Ini kalau udah tawaran begini nih, berarti sebelah sono udah panik tuh ya, wah. Udah kalang kabut tuh sama dakwah Nabi. Betul, betul, betul. Lo apa Nabi saudara tergiur dengan tawaran-tawaran tadi? Tidak, saudara. Semua ditolak oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Tuh Nabi kita tuh bukan kayak orang sekarang, dapat amplop dikit udah berubah. Kacau, kacau. Ini hari bilang haram, dapat amplop jadi halal. Ada gak yang begitu? Ada gak yang begitu? Kacau, 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 kacau. Nabi nggak begitu, betul? Hebat gak Nabi kita? Dahsyat tidak Nabi kita? Cinta tidak kepada Nabi kita? Sallu ala Nabi. Kemudian apa, saudara? Dari situ mereka ancam Abu Talib. Ya Abu Talib, kata pimpinan mereka ini orang-orang kafir Quraisy. Nah kalau begini caranya udah nggak ada jalan lain. Kami akan bunuh ini Muhammad. Kami akan bunuh. Kalau kau coba-coba lindungi, ya kita perang. Karena mereka ini orang-orang kafir Quraisy yang punya kuasa saat itu, yang punya senjata, saudara, yang punya kekuatan. Abu Talib sedih, datang ketemu Nabi. Saudara, Abu Talib ngomong sama Nabi, ya Muhammad, ada cara lain nggak berdakwah? Ada cara lain nggak? Kau udah diancam nih, mau dibunuh nih. Ada cara lain nggak? Sebetulnya Abu Talib cuma mau nyampein nanya saja, saudara. Tapi pertanyaan tadi membuat Nabi jadi sedih. Kenapa Nabi sedih? Nabi khawatir Abu Talib jadi goyang mau bela Nabi, saudara. Karena selama ini yang bela Nabi, jaga Nabi, lindungi Nabi, saudara, Abu Talib. Habis-habisan, saudara. Nah kali ini pertanyaan Abu Talib tuh gemeter nanya itu, saudara, bergetar. Nabi sedih, saudara. Makanya Nabi katakan, wahai pamanku, apa kau sudah mulai gentar nih ngadepin ancaman-ancaman mereka? Abu Talib diam. Lalu apa dikatakan oleh Nabi? Kata Nabi kepada Abi Talib, ya ammi ya Aba Talib, hei pamanku Abu Talib, kulli Quraisy, sampaikan itu kepada orang-orang Quraisy, sampaikan kepada mereka, la wadu'atu samsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruku hadzal amr wallahi ma fa'altu. Masya Allah. Apa dikatakan, saudara? Sampaikan kepada mereka, jangan ancaman begitu. Walaupun ancaman itu seberat matahari ditaruh di sebelah kananku, atau seberat bulan ditaruh di sebelah kiriku, demi Allah tidak akan aku tinggalkan dakwah ini. Takbir, takbir. Mendengar jawaban Nabi semacam itu, Abu Talib yang tadi lemes seger lagi, saudara. Yang tadinya mulai gentar semangat lagi. Akhirnya apa kata Abu Talib? Ya Muhammad, sampaikan aja apa yang kau ingin dakwahkan, aku tetap akan membelamu. Subhanallah, sallu ala Nabi. Nah, jadi tantangan Nabi itu berat, betul, betul. Itu semua buat apa? Buat membungkam dakwah Nabi. Udah lanjut nih, udah malam. Nanti aja dah, biar diundang lagi. Ya bukan, gua beresin sekarang, gua gak diundang lagi besok. Sejarahnya udah rapi. Lanjut. Betul. Kalau hujan gimana? Yang bener loh. Hujan bubar gua citak loh. Lanjut. Betul. Sallu ala Nabi. Ini orang-orang kafir, saudara, begitu lihat Nabi tetap dakwah, saudara. Akhirnya mereka saudara cari cara, bagaimana lagi nih caranya deh. Dia kirim satu tokoh, saudara, tokoh
tokoh dia yang dihormati oleh mereka dikirim ketemu dengan kita punya Nabi. Kali ini apa? Ya Muhammad, kita ini kan masih saudara. Nah, kalau udah begitu aja ngomong saudara. Iya, kalau udah ke pojok aja ngomong saudara. Iya, ya giliran lo korupsi diam-diam loh. Iya, begitu jadi tersangka, kita saudara nih, doain nih. Saja tidak ada yang begitu. Mana orangnya? Lanjut. Jadi dia datang, ya Muhammad, kita ini saudara, kita sama-sama Quraisy, kita sama-sama bangsa Arab. Kenapa kita mesti ribut? Enak tuh ngomong, kan dia yang bikin ribut. Kenapa jadi nanya ke Nabi? Betul. Kenapa kita ribut? Kita sama-sama bangsa Arab, kita sama-sama Quraisy, kita ini sama-sama sekeluarga. Kita mesti hentikan pertikaian di antara kita. Wow, cakep tawarannya, betul. Terus Nabi jawab, baik, bagus. Kalau begitu bagaimana damainya? Kata mereka begini, Muhammad, daripada kita ribut, kita bagi waktu aja. Maksudnya hari ini kita menyembah Allah, besok nyembah berhala, lusa nyembah Allah lagi, berikutnya nyembah berhala lagi. Madi kipe, lu paham madi kipe lo? Iya, ada juga bilang madi rodok lo. Apa tuh ditawarin? Ditawarin campur aduk agama, saudara. Jadi campur aduk agama bukan baru lahir sekarang, dari zaman dulu udah ada. Jadi kalau ada orang sekarang mengatakan semua agama benar, semua agama sama, semua agama masuk surga, itu anak buahnya Abu Jahal, saudara. Betul? Betul. Nah ini dia, saudara. Abu Jahal kirim utusan, udahlah Muhammad, ini kan semua agama sama, kita sama-sama nyembah Tuhan. Hari ini sembah Allah, besok sembah berhala, kita nggak ribut lagi. Luar biasa. Sama sekarang, zaman sekarang nih, saya mau tanya nih, zaman sekarang ada gak yang model begitu tuh? Yang model pokoknya semua Tuhan sama, ada gak? Semua agama sama, ada gak? Ada gak? Ada gak? Enaknya ngomong semua agama sama. Nggak ada. Kita wajib untuk kita hormati umat beragama lain di luar Islam, tapi haram kalau kita mengakui ada agama yang benar selain Islam, saudara. Inna dina indallahil Islam, agama di sisi Allah adalah agama yang benar, hanya agama yang diridhai Allah adalah agama takbir. Nah, lalu bagaimana sikap Nabi ditawarin begitu? Saudara, kali ini bukan Nabi yang jawab, saudara, langsung Allah yang jawab. Allah kirim malaikat Jibril alaihissalam membawa wahyu dari Allah disampaikan kepada Nabi. Apa kata Allah melalui wahyunya? Allah katakan, qul, katakan ya Muhammad kepada mereka, ya ayyuhal kafirun, hei orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Subhanallah, tegas tidak? Tegas tidak? Itu jawaban datang dari mana? Datang dari mana? Siapa yang maha benar? Siapa yang maha mulia? Siapa yang maha suci? Siapa yang maha agung? Takbir. Allah yang jawab. Jadi jangan sembarangan campur aduk agama, saudara. Gak boleh. Haram. Haram. Gak boleh, saudara. Kalau ada umat beragama lain merayakan hari rayanya, nggak boleh kita ganggu, haram kita ganggu. Tapi juga haram kita ikut, saudara. Nggak boleh kita mengucapkan selamat, yaitu hari raya agama lain. Haram. Lu paham haram nggak? Apa? Kalau dikerjain berdosa. Maka itu saya mau tanya semua, siap jaga iman? Siap jaga iman? Pokoknya sama orang kafir, lakum dinukum waliyadin. Pokoknya urusan ente agama ente, urusan anak agama anak. Kita jangan saling mengganggu. Betul? Betul? Nah, jadi Allah yang jawab. Jawab ya Muhammad, katakan kepada mereka, ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wala antum abiduna ma a'bud, wala ana abidum ma abadtum, wala antum abiduna ma a'bud, lakum dinukum waliyadin. Allah yang jawab, saudara. Gak boleh mencampur aduk agama.
Nah inilah saudara jawaban yang begitu tegas jelas dari Allah, dan itu disampaikan kepada Nabi, kepada orang-orang kafir. Ada pelajaran lain, Allah ajarin Nabi manggil orang kafir apa? Ya ayuhal kafirun, artinya apa? Hei orang-orang kafir. Ada Allah bilang hei orang-orang non muslim? Nggak ada. Jadi zaman sekarang ada yang bilang kita nggak boleh nyebut kafir. Unyil. Allah yang ngajarin nyuruh nabinya panggil tuh orang-orang kafir. Hei orang-orang kafir, saudara. Memang mereka kafir karena mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Betul, betul, saudara. Ini ajaran Al-Quran, kenapa jadi mau diganti? Gak ada yang bilang itu dalam Quran itu kata kafir mesti diganti, non Islam semua. Enaknya lu pikir Quran punya bapak moyang lo? Al-Quran itu kalam Allah, lesa bimakhlukin. Itu kalam Allah yang mulia, agung, suci, yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang diterima oleh Nabi melalui proses pewahyuan yang dibawa oleh malaikat Jibril alaihis salam. Sampai di sini jelas gak? Jelas gak? Nah kembali kepada apa yang kita sampaikan tadi. Untuk apa mereka lakukan itu? Untuk membungkam dakwah Nabi. Nah sekarang saya mau tanya, ternyata Nabi bisa dibungkam tidak? Bisa dibungkam tidak? Nggak bisa, saudara. Nah akhirnya singkat cerita, kalau saya ceritakan panjang, masih banyak yang dilakukan oleh orang kafir terhadap Nabi, saudara. Singkat cerita, orang-orang kafir Quraisy sudah putus asa. Ini Muhammad nggak bisa dibendung ini dakwahnya nggak bisa di-stop, nggak bisa dibungkam. Jadi bagaimana caranya untuk menghentikannya? Akhirnya mereka bikin musyawarah, saudara. Begitu mereka bikin musyawarah, diceritakan dalam hadis, iblis ikut hadir, saudara. Tapi berwujud manusia. Dia menyerupai, saudara, pakaiannya seperti pakaian orang Najd, saudara. Orang Najd itu negeri Saudi saat ini yang paling timur, saudara. Jadi ini kakek-kakek ikut rapat. Orang gak banyak kenal siapa dia, tapi karena sepuh, saudara, ya disertakan dalam rapat. Mulailah rapat. Ini mesti diapakan ini Muhammad? Ada yang usul. Usir saja Muhammad. Usir saja. Saudara, ini kakek-kakek nih. Siapa tadi? Iblis. Nyeletuk. Kalau diusir, nanti dia susun kekuatan bisa balik lagi. Jangan diusir. Nanti kalau diusir dia susun kekuatan di luar, dia bisa balas dendam. Iblis ngasih saran. Iblis halus gak sarannya? Halus, saudara, jangan diusir. Ada yang saran, kalau begitu kurung saja di rumahnya, penjara, dan gak boleh kemana-mana. Ribut berdebat, si iblis ngasih nyeletuk lagi. Kalau dikurung ntar dia bisa lolos. Kalau dia lolos lari juga. Terus yang ada, jadi bagaimana mesti diapain? Iblis yang kasih saran, kalau mau solusi yang tuntas, bunuh Muhammad. Oh iblis, iblis, lu tahu iblis gak? Itu sekarang iblis juga banyak, ada ngusulin bunuh kiai, iblis tuh. Ada gak yang begitu? Bunuh Habib, iblis tuh. Habib nggak dibunuh, Laskar yang dibunuh. Iblis bukan itu? Jawab angkambak, iblis bukan. Iblis bukan. Mana iblisnya? Gua cakap. Lu kira-kira jelas gak? Paling-paling Habib Hasan besok dipanggil. Habib Abdullah. Habib Abdullah sama Habib Qasim dipanggil, kenapa ngundang yang begitu? Oh tapi Habib Abdullah sama Habib Qasim luar biasa. Dari zaman Habib Hasan dulu selalu menyertai dalam setiap perjuangan bersama Nurul Mustafa untuk menegakkan yang hak. Betul? Takbir. Sallu ala Nabi. Jadi iblis ngusulin bunuh aja. Ini orang-orang Arab masih main lihat-lihatan, bunuh.
Ini nggak sembarangan. Yang kita bunuh ini dari Bani Hashim, yang kita bunuh ini dari Bani Muthalib. Pengikutnya banyak, gobilahnya besar. Kalau kita bunuh satu suku yang ngebunuh, oh Bani Hashim, Bani Muthalib bisa nyerbu kita. Iblis ngasih saran lagi cara bunuhnya. Saudara, semua suku kirim satu pemuda. Ada berapa suku? Sekian puluh, bunuhnya rame-rame. Jadi tanggung jawabnya rame-rame. Kalau begitu nanti sukunya Nabi nggak bisa ngebales karena semua terlibat. Iblis, 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 iblis. Lu bayangin, iblis dia punya saran detail, saudara. Lu jangan pikir iblis bego. Iblis strateginya, wow, licik, jahat, saudara, jahat, saudara. Ya, sekarang juga banyak iblis jahat. Setiap kejadian CCTV hilang melulu. Iblis. Itu namanya apa? Namanya apa? Peristiwa KM50 CCTV hilang. Betul? 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 Iya, peristiwa Sambo CCTV hilang. Peristiwa Afif CCTV, peristiwa Vina CCTV kok hilang melulu ya? Tapi giliran nilang orang CCTV-nya ada. Kacau tidak? Kacau tidak? Kita lagi bayar STNK, oh Anda punya denda 1 juta, dari mana? Ini ada foto-fotonya, ente nggak pakai seatbelt, ente melanggar lampu merah, kok tahu ada CCTV? Giliran nilang CCTV ada. Kacau, 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 kacau. Kacau gak? Kacau gak? Giliran ngebunuh orang CCTV gak ada. Iye, unyil. Kita ngerayat yang bego semua. Yang bego dia orang yang ngebohongin kita. Betul? 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 KM50 CCTV hilang, percaya gak? Percaya gak? Percaya gak? Kasus Afif CCTV hilang, percaya gak? Kasus Sambo CCTV hilang, percaya gak? Kasus Vina CCTV hilang, percaya gak? Percaya gak? Nilang CCTV gak hilang. Udah gue pusing dah. Udah jangan diterusin, ntar uban gue bikin banyak lagi. Nah gue bingung ngebalasnya bagaimana. Masya Allah, paham gak? Paham, balik lagi ke Sigara, balik lagi. Jadi gimana tadi? Saudara, Nabi sudah dihajar dengan aneka ragam, hajar gak mempan. Kali ini mereka sepakat bunuh Muhammad, saudara. Jadi mereka mau bunuh Nabi. Itu ayat tadi Allah nyatakan, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka au yaqtulun. Jadi Allah udah kasih tahu mereka berbuat makar kepada engkau wahai Muhammad untuk berbuat makar kepadamu untuk membungkammu, atau kalau nggak bisa dibungkam untuk membunuhmu. Saudara, Allah udah ceritain, singkat cerita, dengan pertolongan Allah akhirnya Nabi selamat dari upaya pembunuhan. Itulah yang kita kenal kejadiannya di malam hijrahnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya terpaksa darurat Nabi meninggalkan kota Mekah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi Nabi Allah yang suruh hijrah, Allah yang perintahkan hijrah. Nabi nggak mau hijrah kalau tidak ada perintah dari Allah, ya ikhwan. Nah, karena kondisinya sudah sangat berbahaya dan Allah sudah mengizinkan Nabi hijrah, akhirnya Nabi hijrah. Tanda kutip, sementara Nabi terusir, saudara. Sebetulnya bukan terusir, saudara, itu rencana Allah supaya Nabi ke Madinah dulu, susun kekuatan, nanti akan kembali lagi untuk merebut kota Mekah. Betul? Betul? Nah itulah tadi dalam ayat dikatakan au yukhriju, atau mereka mengeluarkanmu dari kota Mekah, mereka usir kamu. Memang begitulah saudara makar mereka. Tapi apa yang terjadi? Wayam kurun, mereka berbuat makar. Wayam kurullah, dan
Allah membalas makar mereka. Buktinya mana? Coba kita lihat saudara. Allah balas semua makar mereka. Semua makar mereka Allah gagalkan. Semua makar mereka saudara Allah tenggelamkan. Dan akhirnya justru Nabi yang Allah berikan kekuatan, kemenangan, sampai akhirnya kembali ke kota Mekah saudara untuk memetik kemenangan. Alhamdulillah. Kira-kira sampai di sini jelas tidak? Jelas tidak? Sekarang muncul pertanyaan, kalau begitu untuk apa Nabi hijrah? Jawabnya karena diperintah Allah. Nabi hijrah bukan nyari jabatan, bukan nyari harta, bukan nyari perempuan, bukan. Kalau Nabi hijrah mau nyari jabatan, Nabi udah ditawarin. Tanpa hijrah Nabi bisa jadi raja Arab. Kalau Nabi mau kaya raya, Nabi udah ditawarin. Nggak perlu hijrah, Nabi bisa kaya raya. Kalau Nabi mau wanita cantik, nggak perlu hijrah saudara, karena sudah ditawarkan wanita Arab yang tercantik saudara. Bukan itu Nabi hijrah. Oh, ada yang bilang mungkin Nabi hijrah karena takut saudara, takut dibunuh, takut diintimidasi, takut diteror. Oh tidak saudara, mana buktinya Nabi tidak takut? Hadirin tolong dicatat baik-baik. Andai kata Nabi kita penakut, na'udzubillah min dzalik. Andai kata Nabi kita penakut, niscaya Nabi sudah hijrah lebih dulu sebelum para sahabatnya sudah. Tapi yang terjadi apa? Sahabatnya disuruh hijrah semua oleh Nabi. Semua saudara. Sayyidina Umar yang gagah, yang berani, Nabi suruh hijrah. Sayyidina Hamzah yang gagah, berani, Nabi suruh hijrah. Padahal Umar dan Hamzah itu jagoannya kota Mekah, siap jaga Nabi, siap jadi bodyguard Nabi. Enggak, Nabi suruh hijrah. Justru yang dilarang hijrah oleh Nabi buat nemenin Nabi satu Abu Bakar Siddiq, yang bukan jagoan saudara. Ali bin Abi Thalib yang masih remaja saudara, itu yang Nabi tahan. Kalian jangan hijrah dulu, yang lain biar hijrah dulu. Luar biasa. Bahkan menariknya lagi apa saudara, sampai Nabi hijrah putrinya tidak hijrah saudara. Masya Allah, itu resikonya berat. Nabi hijrah, orang kafir dendam sama Nabi, mau bunuh Nabi, nggak bisa bunuh Nabi. Mereka menangkap putri Nabi saudara. Fatimah Zahra ikut hijrah saudara. Itu menunjukkan Nabi nggak peduli saudara. Untuk Allah, untuk Islam saudara, Nabi siap mengorbankan dirinya, mengorbankan anaknya saudara, mengorbankan keluarganya. Yang penting Islam selamat, Islam berjaya, dan dapat ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Takbir. Dahsyat tidak kita punya Nabi? Hebat tidak kita punya Nabi? Mestinya kalau Nabi takut hijrah duluan, betul? Ternyata Nabi hijrah duluan atau belakangan? Itu menunjukkan Nabi takut atau berani? Nabi takut atau berani? Kalau Allah nggak suruh hijrah, Nabi hijrah. Jadi jangan bilang Nabi hijrah karena takut. Kira-kira jelas? Paham semua? Jadi kenapa Nabi hijrah? Karena diperintah Allah. Untuk apa diperintah Allah? Untuk menjaga kesinambungan dakwah saudara. Nabi malam itu nggak boleh mati, Nabi malam itu nggak boleh dibunuh. Kenapa? Al-Quran belum sempurna 30 juz, dakwah belum lengkap. Nabi harus tetap hidup untuk menjaga dakwah Islam sampai tuntas saudara. Begitu sudah tuntas, Allah nyatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini ya Muhammad, sudah aku sempurnakan bagimu agamamu. Nah setelah dikasih kabar begitu saudara, Nabi tinggal menunggu ajalnya datang. Kenapa? Islam sudah sempurna, Al-Quran sudah 30 juz. Alhamdulillah. Sampai di sini jelas tidak? Jelas tidak? Nah sekarang saya mau tanya semua, cinta kepada Nabi, cinta kepada Nabi, cinta kepada Nabi. Takbir. Sallu ala Nabi. Alhamdulillah. Nah itu malam ini yang saya mau sampaikan saudara. Artinya yuk rame-rame tirulah dakwah Nabi. Nabi nggak peduli dengan fitnah, dengan caci maki saudara. Nabi nggak peduli. Di caci maki, disiramin kotoran, disiramin pasir saudara. Nabi nggak peduli. Bahkan Nabi pernah nggak boleh keluar dari rumahnya, nggak boleh keluar dari kampungnya, nggak boleh keluar dari kotanya saudara. Nabi nggak peduli. Sampai pengikutnya saudara dibunuh.
disiksa, tetap Nabi dakwah. Jadi dari dulu begitu saudara, penjahat-penjahat agama ini kalau nggak bisa bunuh Nabi, bunuh pengikutnya. Ya sama sekarang begitu juga, kalau nggak bisa bunuh kiai, ya bunuh muridnya. Kan begitu cara kerja mereka saudara. Nah maka itu kalau anda dekat dengan ulama, dekat dengan kiai, harus siap juga berkorban bersama ulama dan kiai. Betul? Betul? Nah maka itu saya mengajak semua yang ada di sini. Ini zaman di kita punya negeri lagi zaman fitnah. Betul? Habib sama Habib diadu. Betul? Kiai sama kiai diadu. Betul? Habib sama kiai diadu. Betul? Nah sekarang saya mau tanya semua, mau kiai sama kiai diadu? Mau Habib sama Habib diadu? Saya mau tanya semua, kalau Habib sama kiai semua bersatu, senang tidak? Sejuk tidak? Damai tidak? Semangat tidak? Takbir! Makanya saya mau ajak semua ya ikhwan, siapapun orangnya, saudara, kalau ada yang coba-coba saudara mencaci maki habaib, mencaci maki kiai, mengadu domba ulama, mengadu domba habaib, memecah belah umat, usir, jangan berikan mereka panggung untuk bicara. Setuju tidak? Siap lawan pengadu domba umat, siap lawan musuh ulama, siap lawan musuh habaib, siap berjuang bersama tegakkan Islam. Takbir, sallu ala nabi. Dan hati-hati saudara, sekarang ini saudara ada dukun aku ustaz, lu ketawa aja lu. Ini dia nih saudara, yang Habib asli dibilang palsu, yang dukun gak jelas dibilang Habib. Kacau tidak? Jawab, kacau tidak? Kacau, 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 kacau. Udah gitu ada lagi yang ngomong, bisa ngomong semut. Gue bisa ngomong tisu, lu nggak percaya? Bla 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 bla. Lu paham nggak? Tisu paham, maksudnya gue mau pakai satu. Lu ngerti gak? Ngerti gak? Ngomong semut laganya pakai bilang penjaga neraka. Unyil. Kalau penjaga neraka model begitu dilawan sama preman. Preman mau diseret ke neraka, penjaga aja model begitu. Ya, wah, kacau, kacau, kacau gak? Kacau gak? Ada lagi yang ngaku udah mati, masuk kubur 50 hari, hidup lagi. Aduh, gue pegal. Untung jantung gue ada 11. Astagfirullah, kira-kira jelas gak? Itu yang begitu-begitu ente mau ikutin apa enggak? Ikutin apa enggak? Ikutin apa enggak? Nah maka itu saya minta kepada Majelis Ulama Indonesia, Majelis Ulama Indonesia jangan kayak mobil mogok nunggu didorong. Betul? Kalau ada kesesatan merajalela, kalau ada oknum-oknum yang membuat orang jadi resah, masyarakat ini jadi resah di mana-mana, MUI mesti bicara saudara, kumpul, bikin, keluarkan fatwa. Betul? Hati-hati orang ini sesat, orang itu sesat, hati-hati orang ini pengadu domba umat, hati-hati orang ini mengajarkan ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Betul? Itu tugas MUI. Jangan kayak mobil mogok nunggu didorong. Nah, udah didorong-dorong saudara baru jalan. Kadang-kadang umat udah marah, bakar-bakaran, baru MUI ngomong. Kacau tidak? Kacau tidak? Nah kita minta MUI segera fatwakan apa saja peristiwa yang sesat menyesatkan, yang bisa meresahkan umat, bahkan fakta sudah bikin resah, bikin gaduh. Saudara segera keluarkan fatwa, jaga akidah umat, jangan sampai umat disesatkan oleh siapapun. Betul? Takbir, sallu ala nabi. Kalau saya ditanya, Habib tuh sesat gak? Udah sesat yang begitu ya ikhwan. Bagaimana nggak sesat ngaku jaga neraka? Dikit-dikit magoli. Astagfirullahaladzim. Lu kenapa ketawa? Lu juga seneng kali ya? Masya Allah, Habib Abdullah bisa ngomong megelas.
Iya, dia lagi ngomong sama gelas, lu nggak paham. Ini Habib kita, Habib Gosim lagi ngomong lu susu, lu nggak paham aja. Tuh giliran Habib Abdullah saya bilang ngomong sama gelas, lu ketawa. Giliran Habib Gosim saya bilang ngomong sama susu, lu ketawa. Giliran yang sono bilang ngomong sama semut, lu percaya. Iye, unyel. Udah cukup dah, ceramahnya gitu aja udah. Hus. Udah terus. Udah terus. Lanjut. Gua belum lanjut banget umur gue. Iya, dari pusar ke atas 60 tahun. Tapi kalau diajak perang 17 tahun. Takbir. Takbir. Shallu ala nabi. Ya udah, sebagai penutup mau dengar gak? Nah ente ana mau amanatin nih ya, di majelis-majelis di mana-mana teruskan baca sholawat asghilid zalimin bidzalimin. Setuju? Baca terus yang banyak. Sekarang udah kelihatan mustajabnya saudara. Sekarang setan lagi pada berantem. Lu nggak percaya saudara, lu setan lagi buka-bukaan borok saudara, mendorok-dorokan ke penjara. Betul. Nah kalau setan berantem, lu jangan misahin. Jangan, kalau perlu adu lagi. Lo kok begitu beb? Lo iya dong. Adu domba haram. Binatang nggak boleh. Adu manusia lebih haram. Masa manusia lu adu? Wajib. Lu paham nggak? Lu jangan nanya setannya siapa. Kalau lu nanya gue jawab, ditangkap lagi nih. Udah lu jangan nanya. Lu tahu kan setannya kan? Tahu setannya? Adu setan hukumnya. Lu takut ngomongnya. Siap berjuang, siap menyuarakan kebenaran, siap untuk menegakkan keadilan, siap lawan kezaliman, siap lawan kemungkaran. Betul. Kalau nanti dituduh teroris gimana? Jawabnya yang kompak dong. Masa bodoh yang kencang. Orang Betawi bilang masa bodoh atau sabodo amat. Betul. Orang Banten bilang sabodo teuing. Tuh orang Banten tuh selalu bilang sabodo teuing. Hati-hati kelabang muter tuh. Itu belum kelabang bunting. Kira-kira jelas gak? Paham gak? Apa yang lu paham? Pokoknya kalau menyuarakan yang hak, kemudian kita dihina macam-macam, masa bodoh. Setuju? Nah sekarang saya mau dengar ujian nih. Sebelum kita tutup ada ujian nih. Lu lulus gak? Ayo semuanya, saya mau tanya. Siap berjuang? Siap menegakkan keadilan? Siap melawan kemungkaran? Siap melawan kezaliman? Siap basmi korupsi? Siap tegakkan Islam? Betul? Yakin? Berani? Kalau dibilang keras, yang kompak dong. Sekali lagi jawab yang kompak semuanya. Yang gak jawab gue doain biar pantatnya bisulan. Ayo rame-rame, siap berjuang, siap bela Allah, siap bela Rasul, siap bela Islam. Takbir, siap menegakkan kebenaran, siap melawan kezaliman. Kalau dibilang keras, kalau dibilang ekstrem, kalau dibilang teroris, kalau dilaporkan polisi, kalau diperiksa, kalau ditangkap, kalau dipenjara, kalau dibunuh, takbir. Orang Tenabang lulus semua. Alhamdulillah. Di sini lulus semua. Kita kasih gelar S1 saudara. Takbir. Ada yang nanya itu gelar S1 dari universitas mana? Universitas Nurul Mustafa. Kampusnya di mana? Di jalanan. Iya kampus juga betul. Malah kampusnya lebih banyak mahasiswanya, betul. Takbir. Nah jadi jangan lupa di mana-mana baca sholawat asghilid bidzalimin bidzalimin. Ayo semuanya. Allahumma dina Muhammad wa ashghilid zalimin bidzalimin.
Sekian yang saya bisa sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan Majelis Nurul Mustafa tetap jaya, tetap diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pesan saya kepada seluruh jamaah, pengurus, pimpinan, para guru dan semua yang ada di Majelis Nurul Mustafa, jaga persatuan, jaga persaudaraan, jangan mau dipecah oleh siapapun. Siap bersatu, siap bersaudara, takbir, takbir. Nah, saya minta dijaga ya kawan, karena saat ini adu domba luar biasa. Adu domba nih dari luar biasa. Kita bersaudara aja mau diadu domba, apalagi kalau kita bermusuhan, betul? Maka itu saya mau tanya semua, siap jaga Nurul Mustafa, siap makmurkan Nurul Mustafa, siap semuanya bersatu, siap semua berjuang bersama, takbir, sallu ala nabi. Nah, sebelum saya tutup, saya undang semua, besok pagi jam 7 kita menggelar peringatan tanggal 1 Muharram tahun baru Islam di Petamburan, dekat dari sini saudara. Kita akan mulai dari jam 7 dan insya Allah jam 10 pagi sekaligus saya akan menikahkan putri saya yang ke-7. Insya kemarin bapaknya yang kawin, sekarang anaknya. Lu diem aja lu, lu jangan ikut campur lu. Yang kawin anak yang terakhir. Gue punya pintu baru, lu jangan ngomong terakhir lu. Lu nyumpahin gue lu biar gak punya anak lagi. Gawat deh. Anak yang ke-7 bukan yang terakhir, betul? Insya Allah besok ada lanjutannya. Amin. Siap datang besok, siap hadir Petamburan, takbir. Insya Allah itu saja yang bisa saya sampaikan. Yuk sama-sama kita bahagia.